sebenarnya juga pemerintah berupaya untuk melakukan perombakan tata kelola Dapen bagi para pegawai yang termasuk di dalamnya PNS, TNI, dan juga Polri. Nah, selama ini sistem PSU Go diterapkan di dalam negeri, artinya PNS yang masuki masa pensiun, APBN akan menanggung sampai istri atau suami dan anak. Jadi sistem inilah yang dinilai menjadi faktor pemicu bengkaknya anggaran pemerintah. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini membahas mengenai kondisi industri dana pensiun di Indonesia untuk pegawai negeri sipil. TNI, Polri, Dapen dianggap kurang berperan dalam sektor keuangan nasional dibandingkan perbankan yang mendominasi industri dengan porsi yang jauh lebih besar. Pemerintah berencana melakukan perombakan tata kelola Dapen untuk meningkatkan efektivitas program pensiun, mengingat adanya masalah dalam pengelolaan risiko keuangan serta beban anggaran APBN yang terus meningkat akibat klaim pensiun yang lebih tinggi daripada premi. CNBC Indonesia menurunkan berita carut-marut Dapen PNS. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Dana pensiun atau Dapen dinilai masih kurang berperan terhadap industri. Pasalnya hingga saat ini perbankan masih mendominasi industri keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk melakukan perombakan tata kelola dana pensiun untuk para pegawai termasuk di dalamnya untuk PNS, TNI, dan juga Polri. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Carut Marut Dapen PNS. Like, comment, and subscribe. Dan share. Tata kelola program dana pensiun di dalam negeri, terutama untuk aparatur sipil negara atau PNS, TNI, dan juga Polri ini masih terbilang carut-marut dan perlu ada perombakan yang signifikan untuk membenahinya. Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan penghasilan hari tua pada tahun 2018 sampai dengan semester 1 2019 tidak efektif. Pasalnya, tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS belum diatur secara lengkap dan juga jelas, serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku. BPK juga menyoroti bahwa pemerintah tidak lagi mewajibkan badan penyelenggara untuk menyampaikan adanya laporan aktuaris sebagai bagian dari laporan berkala yang harus disampaikan kepada pemerintah. Nah, tidak adanya laporan aktuaris itu membuat pengelolaan risiko keuangan negara belum mempertimbangkan kewajiban pemerintah atas perhitungan aktuaria dalam program jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri. Akibatnya apa? Adanya risiko peningkatan belanja pensiun di masa depan yang akan berdampak pada penurunan manfaat pensiun serta juga peningkatan iuran sampai dengan keberlangsungan program jaminan pensiun bagi PNS. Selain beberapa permasalahan ini, sebenarnya ada hal lain yang juga menjadi problem, yaitu Dapen bisa dibilang terlalu membebani anggaran APBN gitu ya. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan dana pensiun yang ada saat ini dinilai tidak memegang peran yang signifikan pada perkembangan industri keuangan Indonesia, di mana sistem perbankan masih mendominasi industri keuangan Indonesia dengan porsi 78%. Sementara untuk dana pensiun ini hanya 2,5% dari total aset sektor finansial. Kemudian ukuran industri dana pensiun Indonesia dari total aset dana pensiun terhadap PDB pun masih jauh tertinggal dari peer countries kita. Oleh karena itu, untuk mendapatkan potensi maksimal, Dapen harus dikelola dengan baik dan hati-hati atau prudent untuk meningkatkan kepercayaan pada industri dana pensiun. Pasalnya, saat ini pengelolaan Dapen di Indonesia cenderung menempatkan aset mereka pada instrumen investasi jangka pendek dengan volatilitas rendah dan juga keuntungan yang sedikit. Dan kita lihat, dan ini berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat, anggaran APBN tunjangan pensiun pegawai di tahun 2019 saja ini berada di
119,48 triliun rupiah. Dan secara historis kalau kita lihat ini terus meningkat nih dari tahun ke tahun sebelumnya. Dan ada pun Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa besaran dana untuk pensiun dari APBN pun berkisar 40% sampai 75% dari gaji pokoknya, tergantung dari masa kerja. Nah, anggaran yang hampir mencapai 120 triliun ini diberikan kepada 3,1 juta orang yang dibayar melalui Taspen untuk pensiunan PNS dan melalui Asabri untuk pensiunan TNI dan juga Polri. Setiap tahun, Taspen selaku pengelola Dapen mencatatkan adanya pendapatan premi yang lebih rendah dibandingkan dengan klaim yang diajukan. Sebagai informasi saja di tahun 2008, total anggaran untuk Dapen pegawai negeri ini hanya sebesar 36 triliun rupiah. Nah, sementara tahun lalu anggaran APBN untuk pensiunan para pegawai PNS ini mencapai 119,48 triliun rupiah. Artinya sejak 2008 sampai 2019 anggaran negara ini bengkak 12% setiap tahunnya untuk dialokasikan ke Dapen para pegawai negeri yang dikelola oleh PT Taspen Persero. Nah, kita lihat lagi ini data ini masalah premi dan iuran yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan beban klaim yang harus dibayarkan. Ini cenderung meningkat sejak tahun 2016. Nah, berdasarkan laporan keuangan PT Taspen, total pendapatan dari premi tahun 2019 tercatat 9,07 triliun rupiah. Sementara untuk seluruh beban klaim, ini kalau kita lihat manfaatnya saja nilainya bahkan mencapai 12,36 triliun rupiah. Dan ini artinya ada selisih 3,29 triliun rupiah. Sementara kalau mengikut sertakan kenaikan liabilitas manfaat polis, masa depan dan juga cadangan teknis, nilai total klaimnya ini mencapai 17,7 triliun rupiah. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, untuk nambel selisih antara premi iuran dengan klaim yang dibayarkan, Taspen ngandelin imbal hasil investasi dan pendapatan lain. Kalau mengacu pada portofolio dan aset keuangan yang dikelola Dapen, paling banyak nih dialokasikan untuk obligasi dan juga suku kalau kita lihat. Dan proporsinya mencapai lebih dari 80% dari total aset keuangan yang dimiliki. Memang kalau melihat total aset keuangan yang dikelola oleh Taspen yang mencapai 201,1 triliun rupiah, ini imbal hasil yang diperoleh pada tahun lalu ini hanya 9,1 triliun saja atau hanya sebesar 4,5% dari total aset keuangan yang dipegang. Jadi bisa dibayangkan kalau selisih negatif antara premi dan klaim ini terus membengkak dari tahun ke tahun dan return dari investasi Taspen nggak mampu menambal, maka anggaran pensiun untuk para pegawai negeri bakal kian membengkak dong dan semakin membebani anggaran negara. Jadi kita tunggu saja seperti apa perkembangan terbaru dari skema ini. Melihat penasaran ini sebenarnya juga pemerintah berupaya untuk melakukan perombakan tata kelola Dapen bagi para pegawai yang termasuk di dalamnya PNS, TNI dan juga Polri. Nah, selama ini sistem PSU Go diterapkan di dalam negeri. Artinya PNS yang masuki masa pensiun, APBN akan menanggung sampai istri atau suami dan anak. Jadi sistem inilah yang dinilai menjadi faktor pemicu bengkaknya anggaran pemerintah. Dalam sistem tersebut pemerintah membayarkan 75% dari gaji terakhir PNS sampai anaknya dewasa. Nah, uang dari APBN itu kemudian diberikan kepada Taspen dan juga Asabri untuk dikelola penyalurannya kepada pensiunan. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Nah, belakangan berkembang nih wacana untuk mengubah skema pembayaran pensiun. Dalam skema terbaru, pemerintah dan PNS patungan membayar iuran dana pensiun untuk dikelola Taspen dan juga Asabri dengan mencari return dari investasi sebesar mungkin. Nah, sistem semacam ini juga diterapkan di Thailand dalam program Government Pension Fund atau GPF, di mana para calon penerima manfaat tunjangan pensiun diminta untuk ikut patungan minimal 3% dari gaji dan kontribusi maksimalnya dipatok 15%. Dan kita tunggu saja perkembangannya, semoga saja memang skema pembayaran pensiun yang baru ini bisa meningkatkan kepercayaan pada industri dana pensiun dan tentunya tidak semakin membebani anggaran negara.